Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Apriani. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak mutlak yang melekat pada seseorang sejak lahir, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, atau dimanapun orang tersebut berada tanpa terkecuali. Lalu apa pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri? Yaitu perbuatan melawan hukum baik terhadap seseorang atau sekelompok orang maupun aparat negara, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekarang kita ke faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang diakibatkan karena adanya dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelanggar HAM itu sendiri. Contohnya seperti sikap egois, rendahnya tingkat kesadaran, dan sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari dalam diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya terjadi di negara saja, tetapi sering juga terjadi di dalam rumah tangga yang korbannya anak-anak dan perempuan. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak. Anak-anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Adapun jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia pada anak yaitu 1. Pelanggaran hak asasi manusia ringan terhadap anak seperti kekerasan dengan memukul, orang tua yang memaksakan kehendak terhadap anak tidak mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan, tidak mendapat keadilan sosial di masyarakat, bullying terhadap anak, dan penghinaan. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap anak yaitu dapat mengancam nyawa anak seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, penculikan, penganiayaan, dan penyanderaan. Kita sering menyaksikan pemberitaan di media tentang kekerasan yang terjadi kepada anak-anak. Bahkan orang terdekatlah yang justru menjadi pelaku utama dari kekerasan tersebut, seperti orang tua kandung, orang tua tiri, paman, kerabat, ataupun tetangga yang seharusnya merekalah yang menjaga dan melindungi anak-anak. Seperti pada kasus Angelin yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia kepada anak yang berat. Mari kita simak video berikut ini. Stop kekerasan terhadap anak-anak. Kisah pilu dari Pulau Dewata, Bali tentang kematian Angelin, gadis berusia 8 tahun yang ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya, menguak berbagai fakta mencengangkan. Selain ditemukan bekas kekerasan dengan benda tumpul di jasad Angelin, terkuak pula bahwa proses adopsi yang dilakukan ibu angkat Angelin diduga tak sesuai prosedur. Angelin yang dilaporkan hilang sejak tanggal 16 Mei 2015 dan ditemukan pada 10 Juni lalu dalam kondisi terkubur telah diadopsi sejak usia 3 bulan. Lantas benarkah jika proses adopsi yang dilakukan Margaret melanggar ketentuan karena hanya mendasarkan pada surat notaris tanpa disertai rekomendasi dari dinas sosial? Nah teman-teman, seperti itulah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap anak, yang merupakan serangan terhadap HAM yang menyebabkan korban hingga meninggal. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, marilah kita jaga anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.